Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita. Jujur aja, saya antusias banget untuk membedah pertandingan pemanasan Piala Dunia yang sangat krusial ini langsung dari Rijeka. Sebagai penikmat sepak bola, laga persahabatan antara Belgia melawan Kroasia ini ibarat kanvas yang sempurna. Ini ngasih kita gambaran detail banget tentang di mana level permainan kedua raksasa ini sebelum mereka benar-benar terjun ke turnamen utama. Oke, mari kita bedah ini. Coba bayangkan, 12 bulan. Itu waktu yang sangat lama kan? Udah setahun penuh sejak terakhir kali Romelu Lukaku pakai seragam tim nasional Belgia waktu lawan Wales. Buat seorang striker utama, absen selama ini pasti bikin kita semua mikir dan bertanya-tanya. Wah, dia masih setajam dulu nggak nih? Bagian 1. Persiapan menuju Piala Dunia. Nah, dari menit pertama aja kita udah bisa lihat kalau kedua pelatih ini benar-benar serius. Gak main-main, bintang kelas dunia seperti Luka Modric di kubu Kroasia dan Kevin De Bruyne di Belgia langsung diturunkan sejak peluit awal. Kehadiran nama-nama elit ini di lapangan jelas langsung menaikkan intensitas dan standar pertandingan pemanasan ini ke level yang beda banget. Bagian 2. Bedah pertandingan. Kalau kita perhatiin alur pertandingannya, di awal-awal tuh kerasa banget laga berjalan sangat alot. Peluang nyaris gak ada di setengah jam pertama karena kedua tim main super disiplin. Tapi seiring berjalannya waktu, momen-momen krusial akhirnya pecah juga. Mulai dari gol pemecah kebuntuan di menit ke-38, ancaman-ancaman serius jelang turun minum, dan di menit ke-60, sampai akhirnya tiba momen pergantian pemain di menit ke-73 yang jadi penentu laga di masa injury time. Mari kita geser sedikit dan lihat bagaimana proses gol pembuka ini terbangun. Semuanya berawal dari kapten Belgia, Juri Tielemans. Awalnya dari pergerakan lincah Jeremy Doku yang ngelepasin umpan silang dari sayap kiri kan? Terus bola itu kena defleksi liar, ngebentur Josip Sutalo dan Maxim de Kuyper sebelum akhirnya jatuh pas di jalur larinya Tielemans. Dengan tenang, gelandang Aston Villa ini langsung nyapu bola pakai kaki kirinya ke sudut kanan bawah gawang. Sangat taktis dan luar biasa efektif. Habis gol itu, pertandingan benar-benar ditentukan oleh margin yang super tipis. Ingat penyelamatan gemilang Courtois pas nahan tendangan luar kaki Modric di akhir babak pertama? Nah, perhatikan nasib kedua tim setelahnya. Keduanya benar-benar kurang beruntung dengan cara yang identik. Di menit ke-60, sundulan Ante Budimir buat Kroasia sukses bikin Mister Gawang bergetar hebat. Nggak lama berselang, gawang di sisi sebaliknya juga dihantam Mister waktu Hans van Aken nyundul bola. Benar-benar bikin deg-degan. Bagian 3. Kembalinya sang striker utama. Nah, yang bikin hal ini sangat menarik adalah angka 64. Percaya atau enggak, 64 menit itu adalah total keseluruhan waktu bermain Lukaku untuk klubnya, Napoli, sepanjang musim ini. Ia cuma 64 menit, karena rentetan masalah otot. Jadi masuk akal banget kan kalau banyak keraguan publik soal tingkat kebugaran dan sentuhan bolanya waktu dia akhirnya masuk ke lapangan di menit ke-73. Tapi coba tebak, seperti yang sering kita lihat di sepak bola level elit, insting itu nggak bisa dibeli. Di masa tambahan waktu, Lukaku membuktiin kalau meskipun dia minim menit bermain di klub, insting seorang striker pembunuh miliknya masih utuh 100%. Dia lari kencang menyambut umpan manis dari Van Aken dan dengan brilian mengunci kemenangan jadi 2-0. Sebuah pembuktian tajam yang sangat dia butuhkan. Bagian 4. Data dan analisis statistik. Oke, mata kita memang bisa menilai serunya pertandingan, tapi angka selalu menceritakan fakta yang tak terbantahkan. Sebelum kita baca datanya, penting nih buat paham apa itu expected goals atau XG. Singkatnya, XG itu metrik buat ngukur seberapa besar probabilitas sebuah tembakan bakal jadi gol berdasarkan posisi dan situasi peluangnya. Skalanya dari 0 sampai 1. Jadi metrik analitis ini jauh lebih akurat buat menilai efektivitas ketimbang cuma ngitung berapa kali tim nendang bola. Dan fakta ini mengilustrasikan dengan sangat brilian betapa berbahayanya seorang Lukaku. Bayangin aja, peluang tunggal yang dieksekusi jadi gol itu ternyata cuma punya nilai XG sebesar 0,28. Artinya apa? Peluang bola itu masuk gawang sebenarnya cuma sekitar 28%. Kecil banget kan? Ini jadi bukti nyata kalau dia sukses ngambil satu-satunya peluang solid itu dengan eksekusi yang absolut dan luar biasa. Kalau kita lihat statistik akhirnya, narasi laga yang sesungguhnya baru benar-benar kelihatan. Ini tuh laga yang minim banget peluang emas. Belgia total cuma ngelepasin 8 tembakan, sementara Kroasia cuma 5. Dan lihat total XG-nya, Belgia cuma 0,91 berbanding 0,51 milik Kroasia. Fakta bahwa Belgia bisa nyetak 2 gol dari XG yang bahkan gak sampai angka 1, wah itu nunjukin seberapa kejam dan klinisnya lini depan mereka di sepertiga akhir lapangan. Jadi, poin krusialnya adalah
Di sepak bola internasional, struktur dan ketajaman itu adalah raja. Pertanyaannya sekarang untuk Anda. Dengan tingkat ketajaman luar biasa ini, meskipun absen sangat panjang di level klub, sejauh mana sih Romelu Lukaku mampu menggendong Belgia melangkah di Piala Dunia nanti? Apakah kita sedang melihat awal dari kebangkitan sang striker? Wah, pastinya ini bakal jadi tontonan yang wajib banget kita nantikan. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah taktik kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.